Adakah kau lupa kita pernah berjaya memayungi sepertiga dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya kelas 8. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Hadirin yang berbahagia, adik-adik sekalian yang tercinta, sebelum memulai pembelajaran kita awali dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Adapun tujuan pembelajaran, setelah siswa mengikuti proses pembelajaran ini, siswa dapat memahami perkembangan ilmu pengetahuan yang dicapai di masa pemerintahan Bani Umayyah dengan baik. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Sejak dahulu kemajuan suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Dalam sejarah tercatat bahwa semasa pemerintahan khalifah-khalifah Daulah Umayyah, hal ini sudah terbukti baik semasa Daulah Umayyah di Damaskus tahun 661 sampai 750 Masehi maupun Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol mulai dari 756 sampai 1031 Masehi. Dalam kurun waktu lebih dari 3 abad lamanya, kekhalifahan Bani Umayyah telah banyak memberikan sumbangsi kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban, baik di timur maupun di barat. Periode pertama Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus menunjukkan bahwa pada saat itu masyarakat Muslim telah mengalami perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Kota Damaskus terkenal dengan kota pelajar. Pada waktu itu jumlah sekolah di kota Damaskus sudah mencapai 20 sekolah. Sejumlah perpustakaan besar juga didirikan untuk mendukung tumbuh kembangnya ilmu pengetahuan. Di antara lembaga pendidikan itu terdapat sekolah-sekolah kedokteran dan rumah sakit. Sungguh pada zaman tersebut kemajuan semacam ini merupakan prestasi yang luar biasa. Keberadaan Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol pun tak mau kalah dengan periode Daulah Umayyah di Damaskus. Kekhalifahan Bani Umayyah di Spanyol menjadikan Cordoba sebagai ibu kotanya. Kota Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan. Di kota ini didirikan Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki perpustakaan dengan koleksi buku mencapai 400.000 judul. Sungguh untuk ukuran saat itu, hal ini merupakan kemajuan yang tiada duanya di dunia. Dengan kemajuan yang demikian itu, Cordoba menjadi inspirasi bagi para ilmuwan dan penulis bangsa barat. Oleh para ahli sejarah, kemajuan Cordoba di Spanyol pada zaman pemerintahan Umayyah disebut-sebut sebagai cikal bakal pembawa kemajuan bangsa di barat di kemudian hari. Perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ilmu kimia. Di antara ahli kimia ketika itu adalah Abu Al-Qasim Abbas Ibnu Farnas yang mengembangkan ilmu kimia murni dan kimia terapan. Ilmu kimia murni maupun kimia terapan adalah dasar bagi ilmu farmasi yang erat kaitannya dengan ilmu kedokteran. Yang kedua, ilmu kedokteran. Di antara ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Ia dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Di dunia barat dikenal dengan Abul Qasis. Karyanya berjudul At-Tajrif Liman Ajaza an At-Ta'lif. Pada abad ke-12 telah diterjemahkan oleh Gerard of Ceremona. Buku tersebut menjadi rujukan di universitas-universitas di Eropa. Yang ketiga, sejarah. Ahli sejarah diantaranya Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Salah satu bukunya berjudul At-Tarikh. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad bin Umar, dikenal dengan Ibnu Qutiyah. Karya bukunya berjudul Tarikh Iftita al-Andalus.
Yang ketiga Hayyan bin Khalaf bin Hayyan, karyanya Al-Muqtabis fi Tariq Rijal Andalus Al-Matin. Yang keempat bahasa dan sastra. Di antara tokoh terkenal bidang sastra ketika itu, yang pertama Ali Al-Qadi, karyanya Al-Mali dan An-Nawadir. Yang kedua Abu Bakar Muhammad Ibnu Umar. Di samping terkenal sebagai ahli sejarah, ia adalah seorang ahli bahasa Arab, nahwu, penyair dan sastrawan. Yang ketiga Abu Amr Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdul Rabbih. Yang keempat Abu Amir Abdullah Ibnu Syuhaid, lahir di Cordoba pada tahun 382 Hijriah atau 992 Masehi dan wafat pada tahun 1035 Masehi. Hadirin yang berbahagia, pertumbuhan kebudayaan selain ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah juga berhasil mengembangkan bidang lainnya, yaitu yang pertama arsitektur. Perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota lama pun dibangun menjadi kota modern. Mereka memadukan gaya Persia dengan nuansa Islam yang kental di setiap sudut bangunannya. Pada masa Al-Walid dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus yang diarsiteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, serta dibangunnya sebuah kota baru yaitu kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi. Yang kedua organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan kepolisian. Yang ketiga perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Ibu kota Basrah di Teluk Persi pun menjadi pelabuhan dagang yang ramai dan makmur. Begitu pula kota Aden. Yang keempat kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Hadirin yang berbahagia, adik-adik sekalian tercinta, demikianlah materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.